Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Kepada seluruh santri-santri yang hadir secara langsung ataupun mengikuti secara live yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita, keluarga dan seluruh umat Islam senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mendapatkan ujian, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan olehnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk bagian daripada umatnya yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan jadwal yang semula saya jadwalkan dimulai jam 8, namun ada beberapa hal kendala baru bisa dimulai saat ini. Dan semula juga ini saya khususkan untuk live karena kebetulan santri yang mukim di asrama di pondok ada jadwal KBM, namun ternyata ini penuh juga nih, sampai rumahnya tidak muat. Di rumahnya kecil, jadi ternyata santri tumplek-plek di sini. Ada sekitar berapa ribu ya. Sampai luar, sampai masang terpal ya. Alhamdulillah dan terima kasih atas antusiasnya dan ikut sertanya majelis taklim dan ijazah pada pagi hari ini. Ini menindaklanjuti apa yang sudah pernah saya sampaikan jauh-jauh hari di bulan yang lalu, bahwa pada hari ini jatuh pada hari Senin tanggal 26 Oktober jam 8 saya jadwalkan untuk membaca qasidah Asmaul Husna dan juga pembacaan sebagian sekaligus ijazahan 2 kitab, 2 buku yang saya tulis dan sudah cetak, dan sebagian sudah beredar dan sudah dikirim ke beberapa pemesan dimanapun berada. Jadi bagi para pemesan mengikuti live yang sudah menerima 2 buku dan 1 buku kecil qasidah Asmaul Husna, nanti bisa disimak ini. Nanti setelah ijazah ini nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pembacaan sebagian saja, cukup banyak dan waktunya singkat. Jika nanti diberikan kesempatan, semoga semua diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana saya baca nanti di posonan Ramadan nanti insya Allah. Kemudian bagi yang belum sampai bukunya, kitabnya, mohon maaf ditunggu saja. Hambatan. Allah alam bisawab. Kemudian kira-kira yang mengikuti live ini semoga saja terdengar.
Untuk yang pertama nanti kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Nanti santri yang di sini bisa mengikuti, yaitu Kanzul Asna binazmi Asma'illahi Al-Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi man akrama bin ni'ami, summa salatu alal muhtari bil karami, wallaha nas'aluhu taufiqa wa dhafara li hifdhi asma'ihi sahlan bila sa'a. Asma'uhu mi'atun illa biwahidatin tadkhulil jannati bisalami. Allahu rahmanuna rabbur rahimu bina wasallimanna salaman mu'minan wajudi bihusni khatimatin fadlan ladal khatami. Muhaiminana amin li rawatina wansur fa anta azizun qasimul khasimi wajbur da'i ya bari'an ya musawwiral khalaiqi ya ghaffaru faghfir lana ya ghafiral lamami. Qahharu antal ladzi fawqal ibadi ala wahabu hab min ladunkal ilma bil hikami. Razzaku tarzukuna Fattahu tukrimuna bil birri wa tamami. Antal alimu fala taqbid bi arzaqina ya qabidan basitan ubsud falam tulami ya khafidan rafi'an irfa manazilana antal mu'izzu lana dhillu za sanami wa ya sami'an basiran sunjawa rihana min kulli su'in fa antal hakimul hakami. Wa anta adlun fala tus'alu amma qadait bil fadli jud ya latifan anta zul karami. Anta khabirun wa ya ghafuran akil Rabbun syakurun aliyun wahibul minani ya kabiran syakirin ni'ami. Antal hafidul muqitu bihusni afiyatin fadlan ladal harami. Azzal hasibu anil jallal jalilu wa ya kariman raqiban farijil kuraba wa ya mujiban adim sukna ya bilha ya wasi'an ya hakiman ya wadudu adir alal ibadi sahaban dan ilahan ba'isan umaman. Ya Rabbi anta syahidun ghairamu haqqun wakilum malana ya qawisi wa ka yauman ata
Rabbun matinun waliyun falhamidu lahul hamdu dawamal madaya siyal umam ya mubdi'an mu'idan ya hayyu ahyi quluban anta qayyumuna amrona ya majidan ya ilahan wahidan ya samadan qadiran muqtadiral hikami antal muqaddimu ya muakhiran umnun famin kasyifa al-ikrami lidina wa minak jami'an ijma' tafarruqana anta ghaniyun wa muhlika filul adim darun nurun wa hadi badi'ul khalqi bil hikami anta rasyidu wa ya saburu afri'al harami rabbi bi asma'ikal rabbi bi hamdu fi nas'aluka Allah ala wasi'an ni'ami sahil biha amrana ya wasi'an siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Kasidah atau syairan dengan judul Kanzul Asna binadmi Asma'illahil Husna, atau di kita ya lebih terkenal dengan syairan Asmaul Husna, yang dibaca oleh santri Al-Haramain setiap selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah. Ini pertama, dulu saya terima ijazah dari almarhum al-maghfurillah Abah sendiri, beliau Kiai Haji Muhammad Abdul Jamil Sarwi, pendiri dan juga perintis Pondok Pesantren Al-Haramain. Sepulangnya beliau melaksanakan ibadah haji, kalau tidak salah tahun 1998, beliau dan ibunya Mas Fatun Zulaiha menunaikan umroh sampai nunggu musim haji, mulai Ramadan sampai nunggu musim haji. Dan di sela-sela umroh dan haji, beliau sowan dan bertemu dengan nazim atau orang yang membuat syairan tersebut, yaitu beliau al-maghfurillah Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Beliau mengijazahkan kepada Abah, dan sepulangnya saya dan juga termasuk santri-santri mendapatkan ijazah itu dari Abah. Bahkan saat itu Abah itu dititipi, Abah almarhum dititipi beberapa hadiah, ada pulpen, ada buku tulis, ada juga jam tangan, dan Abah diminta untuk semua santri dihafalkan, kemudian dilombakan, nanti yang dapat juara nanti mendapatkan hadiah langsung dari Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin Al-Banjari itu. Kemudian setelah santri sudah hafal semua, diadakan lomba satu pondok, dan saya juga ikut meskipun statusnya bukan santri saat itu. Yang jadi juri waktu itu Pak Agus, yang sekarang jadi Pak Mudin, saya ingat. Dan alhamdulillah saya yang jadi juara satu. Juara satu bener, karena wallahu alam. Ya akhirnya saya dapat hadiah langsung dari Syekh Ahmad Jamhuri itu, hadiah jam tangan. Saya masih ingat itu betul, sekitar tahun 99.
Itu jalur yang pertama. Kemudian jalur sanad saya ke Asmaul Husna ini yang kedua, ketika saya bertemu dengan beliau Syekh Abu Yahya Zakaria bin Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Makki. Beliau adalah khalifahnya Syekh Musnidud Dunya Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani Al-Makki. Saya mendapatkan ijazah dari beliau Syekh Zakaria, ijazah khossah Asmaul Husna ini, dan yang lain ijazah ammah. Kemudian jalur yang ketiga, alhamdulillah saya dapatkan dan saya minta langsung kepada putra dari penggubah syair ini, yaitu putranya Syekh Ahmad Jamhuri, Jaharis Nuruddin Al-Banjari. Beliau bernama Al-Akh Al-Ustadz Al-Fadil Syekh Nuruddin Makki, beliau di Mekah. Jadi untuk sanad Asmaul Husna, Kanzul Asna, Binadmi Asma'il Husna, ini saya ada 3 jalur sesuai dengan tuntutan masa. Yang pertama dari jalur almarhum abah saya, kemudian dari jalur Syekh Zakaria, kemudian dari jalur putra penggubah syair sendiri, Al-Ustadz Al-Fadil Syekh Nuruddin Ahmad Jamhuri Jaris Al-Banjari Al-Makki. Jadi antara saya dengan penggubah hanya selisih satu orang. Kirim Fatihah kepada yang memberikan ijazah yang sudah wafat terlebih dahulu, semoga menjadi amal jariah mereka. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajastukum fi hadzal kitab Kanzul Asna Binadmi Asma'illahil Husna ijazatan khossah wa ijazatan ammah. Saya ijazahkan Asmaul Husna ini kepada semua santri yang memang belum pernah mendengar dan mendapatkan ijazah dari saya, dan juga semua saudara-saudara saya yang sedang mengikuti live. Saya ijazahkan Asmaul Husna ini, ijazah khusus dan ijazah ammah. Qabil. Nah, semoga diterima dengan baik. Perlu saya sampaikan, pada dasarnya saya bukanlah ahli ijazah, mengijazahkan karena tentunya ada yang lebih layak dan pantas. Terlebih seperti 2 jalur saya, beliau masih sugeng dan masih sehat, yaitu Syekh Zakaria, dan putra Syekh Ahmad Jamhuri juga masih sugeng. Jadi bisa saja jenengan semua meminta langsung kepada beliau itu, atau mencari jalur-jalur yang lain untuk memperbanyak jalur sanad dari Asmaul Husna ini. Namun tujuan saya agar supaya tasalsul sanad, kesinambungan sanad dalam agama Islam, dalam berbagai keilmuan ini tidak terputus begitu saja dari pihak manapun, maka saya merasa punya tugas dan kewajiban untuk menularkan sanad ini agar tidak hanya terputus di saya, keluarga saya, juga nanti santri-santri ketika pulang atau siapapun yang mendengar ijazah ini bisa saja nanti juga ditularkan kepada yang lain, diijazahkan kepada yang lain. Demikian agar supaya ilmu itu berkembang dan ini menjadi amal jariah bagi siapapun, khususnya adalah bagi An-Nadim, beliau Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis Nuruddin Al-Banjari. Kemudian yang pertama sudah, mohon maaf saya terlupa tadi, tidak saya awali dengan pembukaan hadis musalsal bil awaliyah atau bir rahmah, karena sudah menjadi semacam menjadi tradisi di kalangan para ulama, dan saya memang dengar beberapa kali dari beliau-beliau
sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap dari mereka ketika mengawali majlis, ya itu tabarukan dan mengawali dengan al-hadis musalsal bil awaliyah. Tadi saya lupa karena memang di agenda itu hanya tiga, ya, hanya tiga yang mau saya baca. Tapi alhamdulillah tiba-tiba di tengah bacaan tadi ingat. Yang pertama adalah al-hadis al-musalsal bil awaliyah, atau yang disebut dengan al-hadis musalsal bir rahmah. Hadis ini saya riwayatkan, saya terima dari beberapa masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salah satu dari mereka adalah beliau Syekh Dr. Qudus Hamid As-Samirai Al-Husaini. Di Malang waktu itu saya bertemu dengan beliau dan membacakan kepada saya dan juga beberapa teman di majlis itu kitab Ziyadul Musalsalat Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, dibacakan sampai khatam dan mendapatkan ijazah dari beliau. Kemudian dari Kiai Haji Muhammad Alawi Mas'udi, kemudian Syekh Zakaria Muhammad Marzuk Mesir, kemudian Fadilatul Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghausani Al-Madani. Saya bertemu dengan beliau 3 kali di Jakarta. Kemudian sempat saya bawa ke Jepara, waktu itu di UNISNU, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kemudian yang ketika saya bertemu beliau ketika saya melaksanakan ibadah umroh di Masjid Nabawi. Kemudian saya Dr. Hisam Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari Mesir. Kemudian Syekh Muhyiddin bin Abdul Razak Mazawi dan Syekh Zakaria Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Makki. Kepada beliau kebanyakan hadis musalsal yang saya miliki kebanyakan dari Fadilatul Syekh Zakaria bin Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Makki, dan juga dari Syekh Abdul Rahim Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki. Saya bertemu dengan beliau 2 kali di Mekah ketika saya melaksanakan ibadah umroh dan sowan beliau, dan alhamdulillah memberikan ijazah hadis musalsal bil munawalah karena beliau punya buku kumpulan hadis musalsal. Kalau tidak salah judulnya itu Majmu'atul Ahadis Al-Hadisiyah, ya, Al-Hadisiyah Al-Musalsalah. Saya lupa ada bukunya, belum saya lihat. Itu beliau juga dari jalur saya Bil Munawalah. Kemudian juga dari beliau Said Salim bin Mahmud Alwan Al-Husaini, yang kesemuanya sanad mereka wahada awwalu hadisin sami'tuhu minhum, dan ini adalah hadis pertama kali yang saya dengar dari masing-masing dari mereka dengan rututan sanad sampai kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah, dan kepada beliaulah berakhir tasalsul hadis musalsal bil awaliyah dan atau bir rahmah ini dari Imam Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abi Qabus maula atau khodim, istilahnya maula itu pelayan atau khodimnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, yarhamukum, ada yang bisa dibaca, kalau guru-guru dawuh bisa dibaca yarhamukum birrofi, duma ada yang yarhamukum bil. Ya, saya ulangi lagi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum atau yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sayangilah, kasihilah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Yasin di beberapa kitabnya, termasuk ada di kitab Al-Ujalah fil Ahadisil Musalsalah, kemudian ada di An-Nafahatul Miskiyah fil Asanidil Makkiyah, kemudian juga ada di Mimfada ini Syekh Muhammad Isa Al-Fadani.
Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Kuna dan lain sebagainya. Kemudian asani hadis ini, mohon maaf, hadis ini disebut al-musalsal bil awwaliyah. Awwaliyah itu maknanya yang pertama, karena setiap dari perawi ini sampai kepada Imam Sufyan bin Uyainah selalu mengatakan hada awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis pertama yang saya dengar dari beliau atau guru saya. Begitu terus sampai atas. Maka disebut dengan musalsal bil awaliyah. Juga disebut dengan musalsal bil rahmah, hadis musalsal rahmah, kasih sayang, karena hadis ini redaksinya atau berisi tentang himbauan, anjuran, perintah untuk memberikan kasih sayang, yaitu rahmah. Yang kedua al musalsal bil mahabbah, yaitu cinta. Hadis ini juga saya riwayatkan dari beberapa masyayikh yang tentunya sudah saya sebutkan sanadnya, jalur sanadnya di atas tadi, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka, faqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ada di riwayat lain, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka, qultu bura kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya, wahai Mu'ad, sungguh aku sangat mencintai kamu, maka ucapkanlah atau katakanlah, "Ya Allah, Allahumma a'inni, berilah aku pertolongan untuk selalu dapat mengingat dirimu, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah secara baik kepadamu." Dari situlah saya Al-Fakir Qutb Izzuddin katakan kepada semua santri dan juga yang mengikuti di live, ayyuhal ikhwan, ayyuhat tullab, inni uhibbukum, faqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, saya ijazahkan hadis musalsal bil mahabbah ini kepada semua santri dan juga semua yang hadir. Qabilna, alhamdulillah. Juga saya memberikan 2 hadis musalsal juga, bukan berarti nguyai segoro ya, dan juga jauh masih banyak yang jauh lebih layak, apalagi masai itu masih sugeng, masih sehat, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bolak-balik itu karena kita punya kewajiban untuk tetap menjaga kesinambungan sanad keilmuan kita, maka mau tidak mau ya harus disampaikan kepada siapapun gitu. Nanti jenengan santri-santri silahkan cari jalur-jalur yang lain. Mungkin di majelis ini dapat jalur dari saya, nanti silahkan sampean cari sendiri kemana gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua akan saya bacakan insyaallah buku saya, barangkali yang pesan juga sudah menerima ini, yaitu Judul Hawari fi Qasasi Irsyadil Ibad lil Imam Zainuddin Al-Malibari. Ini pada awalnya kenapa sampai saya bisa menulis buku ini, dulu berawal dari satu kitab ya, kitab judulnya niki, kitab judulnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini salah satu karya beliau, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Beliau salah satu murid tersohor ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dulu saya belajar kitab ini pertama itu dengan Abah almarhum beliau Kiai Haji Muhammad Abdul Jamil Sarwi. Saya masih ingat betul di rumah Cili gitu. Jadi santri ngaji, saya ikut ngaji. Ya mungkin kayak Gus Fawas itu, anggar elai lo gitu. Saya masih ingat betul belajar kitab Irsyadul Ibad itu. Kemudian di pondok, ketika mondok di Guyangan juga ada mengikuti itu. Kemudian pernah ikut daurah 4 hari di Bogor, di pondok pesantren Azen kalau tidak salah. Beliau ngaji dengan beliau 4 hari, yaitu Syekh Nuruddin Marfu Al-Banjari Al-Makki.
Kemudian ketika membaca-baca dari awal sampai khatam, kitab ini berkarakter aslinya Irsyadul Ibad, yaitu beberapa bab, kemudian setiap bab Al-Musannaf itu hampir mengawali dengan ayat-ayat, kutipan ayat-ayat Al-Quran untuk penopang dan pendukung isi temanya. Kemudian setelah itu beliau sebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan babnya. Kemudian beliau sebutkan asar. Asar itu apa kemarin? Sesuatu yang disandarkan kepada selain Rasulullah, ya, bisa pada sahabat atau tabi'in. Kemudian setelah itu beliau musannif biasanya juga di bab menyebutkan qaul, perkataan, menukil perkataan-perkataan ulama pendahulunya. Kemudian biasanya, kemudian setiap bab itu hampir beliau bubuhkan kisah, cerita yang berkenaan. Tidak jarang juga setelah itu dalam penutupan bab beliau kemudian memberikan faedah. Faedah itu semacam pelajaran yang dapat dipetik atau kesimpulan dan lain sebagainya. Dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mengumpulkan khusus kisah-kisah yang terdapat di kitab Irsyadul Ibad tersebut. Kemudian saya kumpulkan kisah-kisah semua, ada 237. Ya, ada 237 kisah. Kemudian saya iseng-iseng saya bukukan, tulis manual itu di buku tulis. Nah, berhubung Al-Musannif itu setiap menyebutkan kisah, baik itu yang bersumber dari hadis, asar, atau dari kitab-kitab, beliau hanya menyebutkan perawinya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian saya berinisiatif untuk saya kumpulkan, saya berikan takhrij hadisnya, saya cari hadisnya dengan takhrij tafsili, sehingga ditemukan hadis ini diriwayatkan oleh contohnya Al-Imam Bukhari di kitab apa, di bab apa, di hadis nomor berapa. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, kira-kira apa perkataan komentar mereka tentang hadis tersebut. Dan juga saya berikan biografi singkat setiap nama sahabat atau nama sosok yang terdapat di kitab Irsyadul Ibad, di mana Al-Musannif tidak memberikan biografi singkatnya. Tujuan saya agar setiap pembaca itu dapat paham, oh ini si fulan, namanya ini, tempat lahirnya ini, kiprahnya ini, dan lain sebagainya, wafatnya tahun ini, agar supaya paham. Dan juga saya cocokkan beberapa kalimat yang muskil, kalimat yang ternyata di Irsyadul Ibad itu dicetak oleh beberapa percetakan yang berbeda. Ada Darul Qutubul Islamiyah, ada Alawiyah dan lain sebagainya. Ternyata antara satu redaksi dengan redaksi yang lain ada yang beda. Maka istilahnya saya berusaha untuk mencari yang terbaik atau terakurat. Dan terkadang saya berikan beberapa catatan kaki, wallahu alam, dan akhirnya alhamdulillah dapat saya bukukan menjadi satu judul, yaitu judul Hawari, ya, judul Hawari fi Qasasi Irsyadil Ibad lil Imam Zainuddin Al-Malibari, atau kalau diartikan judul Hawari itu adalah upaya seorang santri. Hawari itu santri atau murid. Upaya atau usaha seorang santri dalam mengumpulkan kisah-kisah yang terdapat di Irsyadul Ibad karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Kemudian di kitab ini di paling belakang juga saya sertakan ijazah khassah untuk kitab ini, ya, ada seperti ini, dan sudah ada tanda tangan saya di bawah. Sudah ada tanda tangan di bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mungkin saya baca sebagiannya saja. Selanjutnya nanti semoga bisa disempurnakan untuk program bulan Ramadan untuk santri-santri. Saya awali dari kisah pertama, yaitu ada di halaman 13. Barangkali yang sudah punya bisa menyimak di halaman 13, tapi tidak saya baca bahasa Arabnya untuk menyingkat waktu, karena bahasa Arabnya bisa dibaca sendiri. Nanti saya baca bahasa Arabnya dan terjemahnya nanti kan double.
Kisah yang pertama yaitu berkaitan tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, bercerita, ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncullah atau datang seorang laki-laki ya, yang mengenakan baju yang putih bersih, kemudian rambutnya hitam bersih, hitam pekat, dan tidak diketahui jejak kakinya. Ya, tidak ada jejak kakinya. Kalau kita jalan, apalagi di tempat yang tidak aspal, apalagi setelah hujan, kan ada jejak kakinya. Nah, laki-laki itu tidak diketahui, tidak ada jejak kakinya, bekasnya tidak ada. Dan satu pun di antara kami tidak ada yang pernah mengenalnya. Tiba-tiba dia datang langsung duduk begitu saja di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendekatkan atau menempelkan dua lututnya ke lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara ini juga dulu pas ngaji kapan itu sudah pernah tak praktekkan ke santri kan, caranya menempelkan dua lutut murid ke dua lutut gurunya sudah pernah. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ya di atas kedua pupu itu paha ya, meletakkan di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, haji ke Baitullah Mekah selama diberikan kemampuan. Dan orang tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar. Nah, sahabat ini kemudian mereka heran, kaget. Dia bertanya, tapi yang membenarkan jawaban. Kalau orang itu bertanya, kadang ketika mendapatkan jawaban kan sudah. Ketika dia membenarkan jawaban kan menandakan bahwa dia itu tahu jawabannya, sebenarnya sudah tahu. Maka sodakta, kamu benar. Cara mungkin sahabat, piye sih, tak kok malah bener no. Cara kasarnya mungkin bukan tanya lil jahli, bukan tanya karena tidak bisa, tapi as-su'al lil imtihan. Soal imtihan itu tanya untuk ngetes seberapa kemampuan, kan gitu. Ya. Kemudian sampaikan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman adalah engkau percaya atau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab sucinya, para utusan, hari akhir, hari kiamat, mengimani qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan hati atau yang menyusahkan hati, diterima semuanya. Juga mengucapkan sodakta, kamu benar. Kamu benar. Kemudian sampaikan kepadaku Muhammad, apa itu ihsan? Beliau menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Kalau seandainya tetap engkau tidak bisa, maka percayalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Sampaikan kepadaku Muhammad tentang hari kiamat. Beliau menjawab. Nah, pertanyaan yang keempat ini yang tidak bisa dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anna bi'alama minas sa'il. Ya. Apakah lantas yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya? Maknanya begini, mungkin saja kamu lebih tahu daripada saya. Gitu. Rasulullah tidak tahu. Kemudian ya sudah, kalau begitu sampaikan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat. Amarat itu maknanya adalah alamat. Antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya, Kemudian wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Kamu melihat ya orang-orang yang tidak mengenakan sendal, kemudian tidak mengenakan pakaian, kemudian orang itu akan saling berlomba-lomba tinggi-tinggian
bangunan, yatatawaluna fil bunyan. Namun ada juga yang kemudian mengartikan yang dimaksud adalah seperti Al-Musannaf beliau mengatakan yasirul asafil kalmuluk, yaitu orang-orang bawahan, orang-orang rakyat jelata, tapi dia tiba-tiba menjadi orang yang mulia, naik tahta. Summan talaqa, kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, orang tersebut kemudian beranjak pergi. Beberapa waktu kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi atau kemarin?" Karena memang di hadis ini tidak disebutkan waktunya apakah hitungan detik, menit, jam atau hari. Karena malian itu maknanya hanya zamanan kasiran, beberapa waktu. "Tahukah kamu wahai Umar, siapa orang yang bertanya?" Beliau menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendatangi kalian dengan tujuan mengajarkan ilmu-ilmu agama, pokok-pokok dasar agama kepada kalian. Akhirnya baru tahu, ya. Karena memang beberapa kali malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dengan wujud aslinya, tapi dengan wujud makhluk manusia seperti biasa. Fawaid, ada beberapa faedah di bawah kisah ini. Yang pertama, hadis tersebut sebenarnya adalah hadis muttafaq alaih, yaitu muttafaq alaih itu sebutan para ahli hadis yang memang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hanya saja wallafdhu li Muslim, redaksinya itu adalah redaksi atau lafadznya Imam Muslim. Jadi yang digunakan di atas adalah lafadznya Al-Imam Muslim. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ya, tapi yang penting intinya sama. Kalau Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dengan redaksi yang mirip dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini atau kisah ini merupakan hadis yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi barangkali santri atau siapapun yang belum punya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya rujuk saja di kitab Arba'in Nawawiyah. Itu ada di hadis kedua di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi, dan juga ada di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan juga hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi atau Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah, atau yang lebih kita kenal dengan Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau cantumkan hadis itu dengan sanad Al-Imam Qushairi di bab tentang muraqabah, ya, bab muraqabah, dengan lafadz yang mirip juga, tapi dari sahabat yang berbeda, yaitu dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Namun di kitab Al-Risal Al-Qushairiyah, hadis tersebut hanya sampai di pertanyaan Al-Ihsan. Hanya sampai situ saja, tidak sampai di pertanyaan tentang hari kiamat dan juga tanda-tanda hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua, siapa itu Al-Imam Muslim sebagai perawi yang dicantumkan oleh Al-Musannif? Beliau adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi. Lahir di daerah Nisabur tahun 204 Hijriah. Kitab Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih, ya, paling sah setelah Al-Quran dan setelah Sahih Al-Imam Bukhari. Ini menurut pendapat yang paling sahih, meskipun juga ada sebagian ahli hadis yang berpendapat bahwa kitab Sahih Muslim ini lebih sahih daripada kitab Sahih Bukhari. Maka kemudian Al-Imam Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, beliau menggambarkan, menggubah tentang hal itu di kitab Alfiyahnya, ya, Alfiyatus Suyuti. Punya kitab Alfiyah Suyuti dalam hal ilmu hadis. Walaysa fil qutbi asahhu minhuma ba'dal qur'ani wa li hadza quddima.
Artinya tidak ada kitab yang lebih sahih ya daripada Quran dan Sahih Bukhari. Kemudian faedah yang ketiga, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang Amirul Mukminin, Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin anu piro, Jang? Ada berapa? 4 ya, 4 menurut pendapat jumhur mayoritas kebanyakan ulama. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun kalau tidak salah wallahu alam, barangkali nanti kalau saya diingatkan, Al-Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'i Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, Khulafaur Rasyidin ada 5. Dari 4 tersebut yang sudah saya sampaikan, ditambahkan lagi yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memiliki garis keturunan sampai kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat dalam usia muda, usianya belum genap 40 tahun. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu meninggal usianya belum genap 40 tahun. Beliau Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab. Jadi yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin itu adalah sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW, memeluk Islam pada tahun ke-6 Hijri, ke-6 dari kenabian Rasulullah SAW. Beliau saat itu berusia 27 tahun, dan beliau termasuk salah satu Azhar itu yang merospoh ya, mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ya, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada hari Rabu tahun 23 Hijriah pada usia 63. Kemudian faedah yang keempat tentang biografi singkat Rasulullah ya, beliau adalah penutup para nabi dan juga penutup para rasul, dan tentunya yang paling mulia di antara mereka. Nabi berapa jumlahnya? Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, kalau tidak salah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, 124.000 jumlah Nabi. Rasul 313 wanaif dan mungkin lebih. Wallahu a'lam. Silsilah atau nasab, garis nasab Rasulullah itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang disepakati oleh para ulama, sejarawan, ahli-ahli nasab, yaitu dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke atas bermuara kepada Adnan, ya, bermuara kepada Adnan. Ini muttafaq, disepakati. Bagian yang kedua, ini banyak ikhtilaf, banyak perbedaan, ya, yaitu dimulai dari Adnan sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Bagian yang ketiga mutawaqqafi, artinya ya berhenti di situ karena sumbernya kebanyakan dari ahlul kitab dan keabsahannya juga ada yang meragukan hal tersebut. Nanti kaitannya nasab-nasab Rasulullah 3 bagian itu silakan jenengan bisa merujuk ke beberapa kitab Sirah Nabawi, khususnya ada di kitab Ar-Rahiqul Maktum Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, kemudian Rasulullah lahir pada hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun fil atau amal fil, atau sebagian kalau tidak salah wallahu alam al-maghfurlah Mbah Ma'ruf Kudus atau Mbah Turihan, itu saya lupa, mengistilahkan amul ababil, tahun ababil. Nek fil kan gune Abraha kalah, sing ngalahno kan ababil, jadi amul ababil. Ini pendapat yang lebih masyhur di kalangan jumhur atau kebanyakan para
ulama. Kemudian faedah berikutnya keenam, sayogianya seorang muslim setiap kali menulis nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menulis sholawat, ya, misalkan Shallallahu Alaihi Wasallam atau assalatu wassalamu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menulis dan tidak disingkat lah istilahnya, ya, disingkat. Terkadang kan kita ketika menulis nama sholawat kepada Rasulullah itu kan ditulis singkat wae. Cara Arabe ditulis sholam, shod, lam, ain, mim. Ada yang dengan rumus shod, ya, shod. Kalau di Latin, nah ini yang banyak. Di Latin banyak ditulis SAW. Jadi orang yang malas baca pun bacanya ya apa adanya, sawu gitu. Jadi Muhammad sawu, Rasulullah sawu. Jadi zalal maknanya akan hilang. Itu tidak boleh ditulis dengan ringkasan-ringkasan atau rumus-rumus seperti itu. Setahu saya, nah, itu jenengan juga bisa merujuk. Itu ada, itu di kitab namanya Ad-Durrul Mandud fi Sholati Wassalami ala Ad-Durrul Mandud fi Sholati Wassalami ala Habibis Syafi' Al-Wadud atau apa gitu judulnya. Pokoknya awalnya Ad-Durrul Mandud. Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada juga di Al-Qaulul Badi Al-Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua, Islamul Uskuf ma'isna asyara, masuk Islamnya seorang uskuf, mungkin pendeta atau uskuf bersama 12 orang Nasrani asal usulnya. Ini diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, saya pernah di Mekah melihat seorang Nasrani, dia adalah seorang uskup atau mungkin pendeta, sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian saya bertanya kepada dia, apa yang membuatmu menghindar, menjauhi agama nenek moyangmu? Kemudian uskup atau pendeta itu mengatakan, badal tu khairan minhu, aku telah mengganti agamaku dengan agama yang jauh lebih baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Imam Syafi'i. Kemudian pendeta itu mulai menuturkan, mulai bercerita, pada suatu hari ia menaiki sebuah kapal di laut. Ketika di tengah-tengah, sudah sampai di tengah-tengah, kapal itu kemudian pecah, ya, pecah diterjang ombak dan badai. Kemudian si pendeta itu, ya, ada di atas semacam loh itu mungkin papan kayu yang masih tersisa. Jadi dia terombang-ambing situ. Sampai akhirnya sampailah papan itu yang di atasnya ada uskup itu ke sebuah pulau yang sangat terpencil. Di dalamnya terdapat banyak pohon, dan pohon itu memiliki buah yang rasanya manis, bahkan lebih manis daripada madu, dan lebih lembut daripada buih di lautan. Dan di pulau tersebut, ya, ada air tawar, ada sungai, tapi airnya tawar. Padahal pulau itu ada di tengah-tengah laut, tapi di situ ada sungai yang mengalir bening, namun airnya tawar. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah ala zalika akulu min hadas samar. Dia makan buah-buahan itu, dia makan, kemudian dia minum dari air sungai itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan uskup atau pendeta tersebut. Walamma zahaban nahar wa ja'al lail khiftu ala nafsi minad dawab. Nah, ketika malam tiba dan masih di pulau tersebut, beliau menaiki pohon karena takut di bawah nanti ada hewan-hewan buas, maka beliau naik ke pohon kemudian tidur di atas pohon. Nah, tiba-tiba di tengah malam itu datanglah dabah, hewan melata di air itu. Hewan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan bahasa yang fasih. Jadi pendeta itu melihat ada hewan melata, hewan air sedang membaca tasbih dengan lisan yang fasih,
terdengar jelas oleh pendeta tersebut, yaitu la ilaha illallah al-ghaffar an-nabiyul mukhtar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan Muhammad utusan Allah adalah seorang nabi pilihan. Kurang lebih kalau diartikan ke bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ketika hewan itu sampai di daratan, ya, jadi mungkin fisiknya, bentuk tubuhnya itu bukan tubuh manusia, wajwa, tapi wajahnya ini adalah wajah manusia, tapi memiliki kaki-kaki seperti kaki bair, ya, kuda atau keledai, wallahu alam, dan memiliki ekor seperti ekor ikan dan busa makin. Nah, semakin takut pendeta itu ketika turun dari pohon dan mau melarikan diri. Hewan itu tiba-tiba nengok itu melihat pendeta itu sedang lari dan berkata, "Kif, berhenti." Jadi tiba-tiba hewan itu berbicara, "Kif, berhenti. Kalau kamu tidak mau berhenti, maka kamu akan binasa." Kemudian pendeta itu berhenti. Dan hewan itu bertanya, "Apa agama kamu?" Dia menjawab, "Nasrani, Kristen." Hewan itu mengatakan, "Waihak, celaka kamu wahai orang yang rugi. Kembalilah kepada agama Hanifiyah, agama yang lurus, ya, agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Kamu sekarang ada di daerah atau kawasan jin-jin mukmin." Jadi ternyata Jazirah Pulau itu adalah rumah atau kawasan yang diduduki oleh jin-jin yang beriman gitu. Dan tidak ada satupun orang yang selamat dari pulau ini kecuali dia adalah seorang muslim. Kemudian pendeta tanya, "Bagaimana cara Islam itu? Bagaimana cara saya dapat Islam?" "Katakan saja," kata hewan itu, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian dia mengatakan hal tersebut. Dia katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah itu hewan tersebut mengatakan, "Kamu ingin tetap di sini bersama saya atau kembali ke keluargamu?" "Saya ingin kembali ke keluargaku saja," katanya. Faqalat umkus makanak, "Ya sudah, berdiamlah di tempatmu sampai nanti akan ada kapal yang lewat, kamu ikut saja." Kemudian si pendeta itu tetap berdiri di situ sesuai dengan saran hewan tersebut, ya, sampai tidak lama kemudian ada kapal yang lewat. Kemudian mungkin dari kan kapal kan tidak di darat, ya. Nah, itu mungkin dari pulau ngawe-ngawe melambaikan tangan tanda minta tolong. Akhirnya kapal itu menepi ke pulau tersebut. Ketika menepi, di dalamnya itu ada 12 orang laki-laki yang kesemuanya juga kebetulan beragama Nasrani. Kemudian ditanya pendeta itu, "Kamu kok di sini sendiri, ada apa? Kenapa?" Akhirnya bercerita panjang lebar dari A sampai Z, diceritakan kepada 12 itu. Fa aslamu kulluhum. Ketika mendengar cerita itu, mereka kemudian masuk Islam secara bersamaan. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, kemudian kisah ke-84, mungkin saya seling-seling, yaitu tentang fadlu surat Yasin, ada di halaman 150, tentang keutamaan surat Yasin, ya, tentang keutamaan surat Yasin. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i. Ada beliau mendengar sebagian orang-orang soleh, ya, di negeri Yaman menuturkan ada seorang yang meninggal dikubur. Setelah kemudian yang pengiring ini pulang, orang soleh tersebut mendengar semacam ada hentakan atau pukulan. Summa kharaja min qabri kalbun aswad. Tiba-tiba dari kuburan itu muncul atau keluar hewan, anjing yang berwarna hitam. Kemudian kita faqala lahu asy-syekh, "Waihak, ish anta." Kemudian orang soleh itu karena kaget dan ketakutan tanya, "Waihak, celaka, ish anta." Ya, ish itu mungkin man, siapa? Ya, siapa kamu? Nah,
anjing warna hitam. Itu kemudian menjawab, ana amalul mayit, saya adalah wujud dari perbuatan si mayit tersebut. Faqala hadha darbu fiki amfi. Nah, pukulan yang saya dengar tadi itu pukulan untuk kamu atau pukulan untuk orang yang dikuburkan tadi? Dia menjawab, balfi wajadtu indahu surat Yasin. Pukulan itu untukku, ya, pukulan itu untukku, bukan untuk si mayit. Karena aku menemukan tadi di samping dia sebuah surat Yasin. Maka surat Yasin itu dapat menghalang-halangiku dari apa? Dari si mayit tersebut. Ini salah satu kisah tentang fadilah surat Yasin yang bacaan Al-Quran yang kita sampaikan hadiahnya kepada si ahli kubur, apalagi Yasin, kita surat Al-Fatihah ya juga usul kepada ahli mayit. Wallahu alam. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bulan Ramadan ya. Kemudian yang kedua adalah kitab ya Naf'ul Qura bima warada fi fadli Asyura. Buka beberapa kitab ketika mau mengisi ngaji tentang Asyura. Saya buka dari kitab-kitab yang berbeda, kemudian terbesit atau inisiatif untuk mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan Asyura. Kemudian saya bukukan menjadi kitab Naf'ul Qura bima warada fi fadli Asyura. Di akhirnya terdapat hadis musalsal di Yaum Asyura. Kitab ini di murojaah, sempat ditasih dan diberikan kata pengantar oleh beliau Syekh Zakaria bin Ahmad At-Talib Al-Halabi Al-Makki. Ada beberapa dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang bulan Muharram ya, yang kedua khusus tentang Asyura ya, khusus tentang Asyura. Tentang bulan-bulan Islam ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya kurang lebih menjelaskan bahwa jumlah bulan ya ada 12 ya, di antaranya ada 4 yang termasuk bulan hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara berurutan adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Kemudian dari bulan-bulan yang paling mulia, para ulama berpendapat bahwa bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan ya. Yang paling mulia adalah bulan Ramadan secara mutlak ya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang bulan haram, Ashhurul Hurum, manakah yang paling mulia, bulan 4 itu. Satu, ada yang berpendapat yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram ya, dan juga ada yang berpendapat bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, dan juga ada yang berpendapat sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bulan hurum yang paling mulia adalah bulan Rajab ya. Wallahu alam, sudah hampir sudah 1 jam lebih. Nanti insya Allah saya jadwalkan lagi di pertemuan berikutnya karena ada agenda kegiatan yang lain, yang pada intinya kedua buku tersebut saya ijazahkan kepada santri dan kepada siapapun yang mengikuti majelis pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Ajastukum, saya ijazahkan qabil sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nahtati bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.